الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aslahad dhamair wa naqqas sarair fahadal qalba haira ila tariqi aulal basair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah wa qudwatul ummah linaili sa'adati fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Ma'asyiral hadirun jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada saat ini kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam majelis yang penuh mubarak ini dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mizan, Surabaya. Oleh karena itu, perkenankanlah saya mengajak para hadirin, khususnya diri saya sendiri. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas keislaman kita, kualitas ketakwaan kita dengan menjalankan imtisalul awamir wajtinabun nawahi, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Islam datang, para sahabat itu adalah bagian dari bangsa Arab yang dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Keberadaannya itu dianggap tidak ada. Kalaupun ada, itu dianggap masyarakat miskin, masyarakat bodoh, masyarakat jahiliyah. Mereka hidup terpecah-pecah antar satu suku dengan suku yang lain. Tidak ada wadah yang untuk menyatukan mereka kecuali sebatas kesamaan bahasa, daerah, budaya. Mungkin inilah yang dinamakan persatuan di era jahiliyah. Persatuan yang rapuh, persatuan yang mudah pecah, terbukti akhirnya terjadi peperangan di antara mereka. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kondisi zaman jahiliyah hingga risalah Islam itu datang lewat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mampu menghapus segala sekat perbedaan. Mereka adalah semuanya kedudukannya sama, tidak ada yang bisa membeda-bedakan. Hanya saja yang membedakan itu adalah
ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sinilah para sahabat itu mulai bangkit, bisa mengubah statusnya. Terbukti para sahabat itu disegani di Jazirah Arab. Tidak hanya disegani, bahkan para sahabat ini adalah termasuk orang-orang yang mulia. Prestasi ini disebutkan langsung oleh Allah dalam ayatnya yang berbunyi, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummat, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang untuk menyerukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apa penyebab para sahabat itu bisa bangun dari keterbelakangan atau mampu membangkitkan kedikdayaan yang Islam, kedikdayaan Islam yang mulia? Dr. Muhammad Qutb, salah satu pemikir dari Timur Tengah, itu mencoba menganalisa setidaknya ada beberapa faktor para sahabat itu bisa membangkitkan kedikdayaan Islam, bisa bangun dari keterbelakangan. Yang pertama yaitu apa? Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup. Yang awal mulanya di zaman jahiliyah itu penuh dengan budaya kufur, penuh dengan budaya musyrik. Kemudian Al-Quran itu turun untuk menghapus dan menggantinya dengan prinsip tauhid dalam jiwa mereka. Sehingga dalam jiwa mereka semuanya itu berubah secara totalitas, laksana dia hidup kembali di dunia yang baru. Karena ada prinsip tauhid yang ditancapkan dalam jiwa para sahabat. Prinsip tauhid itu ketika ditancapkan dalam jiwa para sahabat, itu mengakibatkan para sahabat itu mampu memahami makna Al-Quran secara kafah, secara menyeluruh. Sehingga para sahabat ini banyak yang lahir jadi ahli ilmu, ahli ibadah, pejuang Islam. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau Al-Quran itu dijadikan spirit utama dalam jiwa para sahabat, dalam jiwa kita semua, maka seluruh aturan itu berjalan di atas manhaj Rabbani, manhaj yang memperbaiki cara pandang manusia untuk menjalani hidup. Aturan-aturan itu datang itu dari Sang Maha Bijaksana dan Sang Maha yang mengetahui segala makhluknya. Aturan itu diadakan karena tidak lain Allah lah yang satu-satunya zat yang maha memerintah, maha menetapkan segala sesuatu persoalan hidup kita semua, selaras dengan firman-Nya Allah yang berbunyi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ala, ingat, al khalqu menciptakan,
wal amru memerintahkan, menetapkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, hak maha suci Allah, dan Allah itu adalah Rabb semesta alam. Ma'asyiral hadirun jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, para sahabat itu bisa bangkit dari keterbelakangan, bisa membangkitkan kedikdayaan Islam itu karena hadirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat. Jadi hadirnya Rasulullah itu sebagai panutan para sahabat. Tidak hanya sebagai panutan, Rasulullah ini sebagai sumber inspirasi dan rujukan persoalan hidup para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu yakin bahwa apa yang diamalkan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, in huwa illa wahyu yuha, itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah hadirnya Rasulullah itu menjadikan dampak begitu besar bagi para sahabat, karena dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat ini bisa menjalankan sistem syariah, sistem yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah para sahabat ini adalah generasi baru dalam sebuah peradaban. Para sahabat ini adalah yang pertama kali merasakan nikmatnya iman setelah turunnya Islam itu. Awal mulanya para sahabat itu mengalami kegelapan kehidupan, sehingga Islam itu datang dan akhirnya para sahabat itu bisa membandingkan antara dua sistem, sistem jahiliyah dan sistem syariah. Sistem syariah itu adalah sistem yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat bisa merasakan yang paling enak, yang paling dijalankan itu adalah sistem yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirun jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan menjadikan syarat utama di kehidupan para sahabat. Hadirnya baginda Rasulullah di tengah-tengah para sahabat itu termasuk merupakan anugerah yang tidak bisa terulang kembali. Akan tetapi yang dibuat pedoman oleh para sahabat dan penerus-penerus itu adalah apa? Ketundukan jiwa dalam mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kejayaan umat hari ini, kejayaan pemuda hari ini itu harus siap meneladani sirah perjalanan hidup baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita semua, ayo mulai detik ini kita bersama-sama, mumpung kita ini di bulan Sya'ban, bulan untuk merawat apa yang kita tanam di bulan Rajab. Kita jaga
Dengan apa? Paling tidak kita bisa menjalankan 3 rahasia para sahabat. Yang pertama, yaitu kita selalu menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai imam, sebagai pemimpin. Kalau kita semuanya mengkaitkan hidup kita dengan Al-Quran, maka kita akan mulia, maka kita akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita harus mampu mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan menjalankan semua apa yang diperintah oleh Nabi, apa yang diperintah oleh Allah, dan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita bisa menjalankan apa saja yang diperintah oleh Allah, apa saja diperintah oleh Rasul, apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka kita termasuk faqad fazal muttaqun, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Tidak hanya itu, kita termasuk diberi oleh Allah rizki yang tak terduga, baik itu rizki ilmu atau rizki harta. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun malikum barur raufur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa ala kulli rasulin arsalah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'at wa huduril jummati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati kursi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al wala'a wal waba'a wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa an sa'ir biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq ya Allah, la yahdi li ahsaniha illa anta ya Allah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih lana al-kufra wal fusuq wal isyan
واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشر شريعتك، فواسق اللهم رابطتها وأتم هداها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيا بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز فيا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واستغفروا يغفر لكم واتقوا يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.